Pembahasan yang pertama adalah bahasa tubuh. Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinesika atau suatu istilah yang diciptakan oleh perintis studi bahasa nonverbal. Setiap tubuh memiliki isyarat simbolik dan karena kita hidup, semua anggota badan kita senantiasa bergerak. Yang kedua, isyarat tangan. Isyarat tangan yang biasa digunakan, isyarat fisiknya bisa sama tetapi maknanya bisa berbeda atau sebaliknya. Isyarat fisik yang berbeda tetapi maknanya sama, sebagian orang menggunakan tangan dengan leluasa, sebagian lagi moderat dan sebagian lagi hemat. Di Indonesia, acungan jempol itu artinya oke atau setuju. Namun di Rusia, mengacungkan jempol itu artinya menghina. Hal ini juga berlaku di Timur Tengah dan Afrika Barat. Menempelkan ujung jari telunjuk dengan ujung jempol artinya oke. Nah, kalau di Eropa, isyarat oke itu artinya tidak bagus, artinya menganggap orang itu tidak berarti. Yang ketiga adalah gerakan kepala. Di banyak negara, orang yang duduk sambil menegakkan kepala di hadapan orang yang berbicara berarti memperhatikan si pembicara. Di Australia, orang akan menyangka kecapean atau mengantuk apabila melihat orang memejamkan mata ketika mendengarkan. Akan tetapi tidak dengan Jepang. Mereka akan menundukkan kepala apabila sedang mendengarkan orang yang berbicara dan dianggap sungguh-sungguh mendengarkan. Yang keempat adalah postur tubuh. Postur tubuh biasanya bersifat simbolik. Postur tubuh selalu menjadi perhatian utama dalam menilai seseorang. Beberapa postur tubuh tertentu diasosiasikan dengan status sosial dan agama tertentu. Status seseorang mempengaruhi postur tubuhnya ketika ia berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, pada animasi ini kita bisa melihat posisi tubuh anak itu berkacak pinggang. Pesan yang disampaikan bisa berupa sikap angkuh dan berkuasa. Posisi ini sering digunakan oleh orang barat yang statusnya tinggi, karena mereka lebih leluasa mengatur posisi postur tubuh daripada orang yang berstatus rendah. Yang kelima adalah ekspresi wajah dan tatapan mata. Banyak orang yang menganggap perilaku nonverbal yang paling banyak berbicara adalah ekspresi wajah, khususnya pandangan mata, meskipun mulut tidak berkata-kata. Bisa dilihat di dalam animasi, ekspresi yang sebelah kiri itu menunjukkan ekspresi sedih. Kenapa bisa begitu? Karena itu orang menunjukkan tatapan mata yang turun dan sayu, dan mulutnya yang turun ke bawah. Dan yang sebelahnya itu, dia terlihat senang karena matanya berbinar dan mulutnya terbuka lebar ketika tersenyum. Yang keenam adalah sentuhan perilaku nonverbal yang multimakna. Kategori sentuhan ada fungsional profesional, sosial sopan, persahabatan kehangatan, cinta keintiman, dan rangsangan seksual. Contoh dari kategori sentuhan fungsional profesional adalah jabat tangan. Yang ketujuh adalah parabahasa, yaitu hal yang berkaitan dengan aspek selain ucapan. Parabahasa ini meliputi 1. Kualitas suara yaitu kejelasan, intonasi, volume, nada suara, dialek secara terputus-putus atau terengah-engah. Yang kedua, vokalisasi atau suara yang keluar tanpa ucapan, yaitu siulan, tawa, tangisan, desahan, atau erangan. Contoh parabahasa dalam dialek. Tahu alamat Ibu Pertiwi tidak ya? Tahu? Di sebelah mana, Dik? Tahu? Di sebelah mana ya? Bisa tolong tunjukkan? Gimana sih, Bu? Saya udah bilang tahu, malah nanya terus. Kata tahu yang diucapkan secara panjang di suku Betawi berarti tidak tahu. Sekian video animasi dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Sampai jumpa.